menggunakan Garputala frekuensi 1368 Hz. Jadi yang nomor 1 ini frekuensi Garputala adalah 1368 Hz. Lanjut, dengan tabung resonator bunyi keras pertama, berarti resonansi pertama kejadiannya panjang kolom udara di permukaan air 6,25, berarti nilai L nya adalah 6,25 cm. Hati-hati, ini cm. Kecepatan bunyi di udara yang ditanya adalah berapa besar V. Itu untuk soal nomor 1. Nah, sasaran kita nyari V, tentunya nanti yang kita tahu V adalah frekuensi kali lambda. Frekuensinya sudah ada tapi lambdanya belum. Dari mana perolehnya? Ya dari sini tadi. Nah ini. Kenapa dipakai yang seperempat? Karena kuat yang pertama atau resonansi pertama. Jadi langkah yang pertama solusinya dari rumus L sama dengan seperempat lambda, substitusi nilainya, di mana nilai L adalah 6,25 dalam cm sama dengan seperempat lambda. Akhirnya dari sini bisa kita dapatkan panjang gelombangnya adalah 6,25 dikali 4 dalam satuan cm. Nah, kalau sudah dapat nilai lambdanya, substitusi kemari, maka nilai V-nya adalah frekuensi 1368 dikali lambdanya 6,25 kali 4 dikali 10 pangkat min 2 dalam meter, sehingga satuannya adalah meter per sekon. Iya, berapa nilainya ini? 4 kali 6 25, 4 kali 6 24, ini adalah 25. Kemudian dikali 10 pangkat min 2 dikali 1368. 25 dikali 1368 itu adalah 342 meter per sekon. Nah, inilah nilai jawaban untuk soal nomor 1. Jadi jawabannya yang edan, yang E. Nah, itu kira-kira untuk solusi nomor 1. Selanjutnya kita lihat untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di situ dinyatakan dari tabung resonator diperoleh bunyi keras berurutan terjadi jika panjang kolom udara berturut-turut adalah 28 cm dan 36 cm. Panjang gelombang bunyi terbentuk dalam kolom udara adalah. Oke, untuk solusi nomor 2 di situ disebutkan berturut-turut. Oke, berturut-turut panjangnya. Ya, kita buat di sini aja. Ketika yang pertama adalah 28, L1-nya adalah 28 cm, L2 atau yang berikutnya adalah 36 cm. Yang ditanya soal nomor 2 adalah berapa panjang gelombang bunyi. Berarti yang ditanya adalah lambda. Ini masih tabung resonator. Nah, sekarang coba kita lihat tadi masih ada di atas. Untuk resonansi pertama L-nya seperempat lambda. Oke, jawab ya. Untuk resonansi pertama L-nya adalah seperempat lambda. Kemudian untuk yang kedua adalah L-nya 3/4 lambda. Oke, jadi kalau kita kurangkan dengan cara L2 dikurangi L1 akan sama. Bawah kurang atas, L2 kurang 1, 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4 atau setengah lambda. Oh, berarti untuk jawab nomor 2 cuma butuh rumus ini doang.
Nah gitu, kalau kita udah mudeng ini udah selesai. Loh kok udah selesai? Orang tinggal masukin angkanya. L2 nya 36 dikurang L1 nya 28 sama dengan setengah lambda. 36 kurang 28 adalah 8, adalah setengah lambda. Kalikan ruas kiri ruas kanan, kalikan 2, maka yang kita dapatkan lambdanya adalah 16 cm. Jadi 16 cm, nomor 2 jawabannya cendol yang C. Nah gitu, itu solusi soal nomor 2. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 3. Nomor 3, pada suhu tertentu modulus bulk air adalah 1,96. Oke, nomor 3 itu ada modulus bulk ya. Itu simbolnya adalah B, yang besarnya adalah 1,96 kali 10 pangkat 9 ya. 1,96 kali 10 pangkat 9 dalam satuan internasional. Selanjutnya, massa jenis suatu cairan karena di air 10 pangkat 3. Rho air karena ada di air ya, 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Oke. Kecepatan gelombang di air, yang ditanya berapa sih nilai V atau cepat lambat gelombang di air. Nah, cepat lambat gelombang di zat cair, kita hanya butuh rumus ya. Rumus V untuk zat cair ya, di dalam zat cair apapun itu, maka V itu dirumuskan akar dari B per rho. Nah itu kalau di dalam zat cair. B itu modulus bulk. Kalau dia di zat padat, V sama dengan akar dari E per rho. Apalagi E itu namanya adalah modulus yang. Oke. Kalau dia di gas ya, di gas, V sama dengan akar konstanta Laplace RT per mR. Nah kira-kira seperti itu dia rumus-rumus cepat lambat bunyi di zat cair, di zat padat, baru di gas. Di luar dari ketiga zat ini bunyi nggak bisa merambat. Nah itu kira-kira konsepnya. Nah kalau begitu nomor 3 kita sudah tahu rumusnya yang ini. Kita tinggal masukin angka saja, maka nilai V nya adalah akar dari modulus bulknya 1,96 kali 10 pangkat 3 pangkat 9 maaf, dibagi dengan 10 pangkat 3, berarti sama dengan akar dari 196 kali 10 pangkat 6, 1,96. 1,96 itu adalah 13. Iya kan ya? 196 14 ya. Oh iya, 14 berarti 1,4 kali 10 pangkat 3. Iya. Ada nggak ya? Ada ya. Jawabannya yang beben ya, yang B. Nah itu kira-kira untuk solusi soal nomor 3. Nah sebelum kita ke nomor 4, sejauh ini ada mau ditanyakan dulu sebelum kita ganti lembaran baru? Ayo jangan ragu-ragu. Belum ada. Oke, kita lanjut kalau begitu. Kita lanjut ke soal nomor berapa sih ini? Oke, nomor berikutnya ya, nomor 4 ya. Nomor 4, suatu gas dalam tabung memiliki tekanan P0, massa jenisnya ρ0. Terus
merambat dengan kecepatan V. Gas tersebut dipanaskan sehingga kenaikan suhu dan tekanan menjadi 4 P0, sedangkan massa jenisnya tetap, kecepatan perambatan gas. Nah, ini ada kaitannya dengan soal sebelumnya ya. Untuk nomor 4 disebutkan bahwasanya di situ ketika P1-nya bernilai tekanan P0 memiliki kecepatan P1 adalah V. Nah itu. Baru yang kedua, ketika atau jika P2-nya 4 kali P0, maka V2-nya menjadi titik-titik V. Itu persoalannya. Nah, coba kita lihat tadi cepat rambat bunyi di gas. Nah ini tadi sudah kita buat. Nah ini, jadi Bapak tuliskan lagi. Ternyata cepat rambat bunyi di gas itu rumusnya akar dari gamma suhu mutlak tetapan gas umum suhu mutlak dibagi dengan MR suatu gas. Nah, loh kok nggak ada tekanan? Jangan lupa bahwasanya di kimia PV-nRT, di fisika juga ada teori kinetik gas namanya, bahwa pressure dengan temperatur berbanding lurus. Dituliskan P sebanding dengan T. Karena P sebanding dengan T, yang lainnya dianggap konstan, maka V sebanding dengan akar T. Karena T sebanding dengan P, maka V sebanding dengan akar P. Akibatnya, kalau kita bandingkan dari V2 banding V1 akan muncul persamaan akar P2 per P1. Jadi inilah rumus untuk menyelesaikan soal nomor 4. Oh, berarti V2-nya ditanya per V1-nya V, akar dari P2-nya 4 kali P0, P1-nya diganti jadi P0. P0-nya kita coret, akar 4 adalah 2/1 kali silang. 1 kali V2 hasilnya V2, 2 kali V berarti 2V. Jadi dengan demikian jawaban yang benar adalah 2V, yang dodol tentunya untuk solusi soal nomor 4 gitu. Nah, yang nomor 4 sudah beres. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke. Untuk soal nomor 5, seutas dawai yang panjangnya 40 cm. Oke, jadi yang nomor 5 ini diketahui dawai ya, dawai panjangnya berarti L 40 cm. Nah gitu. Lanjut, digetarkan sehingga seluruh panjang dawai terbentuk 4 perut gelombang. Banyak perut adalah 4. Oke. Dawai tersebut ditarik dengan gaya 100 Newton. Gaya tegangan dawai 100 Newton. Lanjut. Jika massa dawai 1 gram, berarti M-nya adalah 1 gram. Frekuensi getaran adalah yang ditanya, frekuensi getaran. Iya, dalam ditanya berapa besar F. Oke. Baik, sebelumnya kita lihat dari sini ya. Sebelum kita jawab, Bapak review lagi. Mungkin sudah lupa ya tentang dawai. Ini tadi datanya. Dawai itu adalah contoh tali gitar yang kita getarkan, kita ikat kiri kanan. Untuk pola awal dia terbentuk seperti ini ya, tali gitarnya naik turun ya. Ini disebut namanya nada dasar. Di awal ada simpulnya 2 buah, perutnya ada 1.
Berarti jumlah simpul nanti dinyatakan 2 karena di awal ada 2 tambah 1, dan jumlah perut adalah 2 tambah 1, 2 tambah n, maaf. Jumlah perutnya ada 1, berarti 1 tambah n. Apaan sih n? N itu menyatakan nada keberapa gitu. Contoh, kalau dia nada atas pertama, berarti n-nya adalah 1. Nada atas kedua, n-nya adalah 2, dan seterusnya. Nah, baru yang berikutnya tentang dawai Bapak review lagi. Frekuensi ke n dinyatakan n tambah 1 dikali V per 2L. Nah, inilah rumus atau konsep yang kita butuh supaya mudah menjawab nomor 5 kembali ya. Tadi katanya jumlah perut sebanyak 4. Oh, perutnya ada 4. 4 adalah 1 tambah berapa? Itu kira-kira. Jadi jumlah perutnya adalah 1 tambah n. Jumlah perutnya 4. 1 tambah n berarti n sama dengan 3. Maksudnya karena N3 terjadi pada nada atas yang ketiga. Itu kira-kira. Oh, berarti F yang dimaksud ini F berapa? Ya F3 dong. Gitu, F3 berarti yang ditanya. Berarti kalau F3 apa rumusnya? Tuh, tinggal masukin kemari. Nah, berarti kita bisa jawab dengan mudah. Tinggal masukin saja F3, arti F3 sama dengan 3 tambah 1, 4 dikali V dibagi dengan 2L. Iya, 2 kali L. Lah, kan V-nya belum ada gitu ya. Kan V-nya belum ada. Oh, ternyata harus nyari V dulu. Maaf, ternyata nggak mudah juga. Iya, harus nyari lagi ternyata ya. V-nya ini rumus Melde lagi. Melde menyatakan V adalah akar film. Apa sih? Film F kali L per M. Berarti kita harus nyari V-nya dulu ya. Oke, berarti kalau kita nyari V-nya, V sama dengan akar F. F-nya tadi 100 ya, tadi F-nya 100, baru L-nya panjang dawainya 40 cm, ubah ke meter 0,4, terus M-nya 1 gram, berarti dibagi 1 kali 10 pangkat min 3, berarti nilai V-nya adalah akar 10 min 3 naik ke atas 10 pangkat positif 3, tambahi 2 nolnya pangkat 5, pinjamkan kemari 1 menjadi 4 kali 10 pangkat 4 jadinya. Bapak ulang ya. Jadi ini tadi pangkat min 3 naik ke atas pangkat plus 3, pangkat 4 pangkat 5, pangkat 4 aja kita buat, 10-nya kita kalikan kemari jadi 4. Maka V adalah akarkan 4 kali 10 pangkat 4 sama dengan, oke, Bapak buat dengan warna berbeda, 200, berarti 4 dikali V-nya 200 dibagi dengan 2 kali L, L-nya adalah 0,4 dalam meter. Nah, 4 dengan 0,4 maksudnya adalah 10. 10 kali 200 adalah 2000, bagi 2 berarti 1000. Iya. Jadi jawabannya 1000, berarti isinya adalah dangdut ya. Nomor 3 berarti jawabannya dangdut. Nah, itu untuk solusi nomor 5 gitu ya. Yang berikutnya nomor 6. Nomor 6 juga masih tentang dawai. Aslinya ini adalah soal SPMB nomor 6. Bapak ingat banget masih ya. Nomor 6 ini disebutkan seutas dawai menghasilkan nada dasar F
Jika dawai tersebut dipendekkan 8 tanpa mengubah tegangan dawai, akan menghasilkan frekuensi sebesar 1,25 F. Jika dawai dipendekkan 2 cm, frekuensi yang dihasilkan adalah G. Nada dasar. Nah, ini dulu. Nada dasar itu terjadi disebut namanya F0. F0 itu adalah, kalau kita balik ke rumusnya tadi, ini F0 0 tambah A1 V per 2L. Oh, rumusnya V per 2L. Oke, lanjut. Jika dipendekkan nada dasarnya F0 itu V per 2L adalah F0. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua, jika dipendekkan 8 tanpa mengubah tegangan, menghasilkan 1,25. Berarti jika LB dipendekkan 8, awalnya L dikurangi 8, menghasilkan frekuensi B bernilai 1,25. Bapak buat jadi bilangan pecahan 5/4 dari F0. Oke. Jika dawai dipendekkan lagi 2 cm, berarti sekarang kita sebut LC. L dikurangi 8, dipendekin lagi 2. Mudah-mudahan nggak habis ya. Oke, berarti FC sekarang dipendekin kurang 2 kurang 8, berarti kurang 10. Menjadi berapa F? Itu pertanyaannya. Berapa kali F0 atau berapa F? Gitu. Oke, berarti L awal kita sebut namanya LA adalah L, LB L kurang 8, LC adalah L kurang 10. Itulah LC. Emang ngapain nih dengan L? Berbanding apa dia? Nah, itu tujuan kita tadi mengenali rumus yang ini tadi untuk nada dasar. F itu ternyata dengan L berbanding kebalik. Gitu. Kalau berbanding kebalik, kita tuliskan bahwasanya F sebanding dengan 1/L. Lantas kalau dibandingkan dua keadaan, contoh nih, FA berbanding FB akan sama dengan kebalik, LB berbanding LA. Nah, emang kalau kita bandingkan FA dengan FC boleh? Boleh, nggak ada yang marah. Lihat, FC berbanding FA misalnya, berarti kebalik lagi, LA berbanding LC. Ingat, ini C, ini A karena kebalik. Oh gitu. Ya udah, sekarang coba kita gantikan nilainya dari sini nih. Ayo. FA adalah F, FB katanya ini 5/4 kali F sama dengan LB adalah L dikurang 8. Baru ada LA, LA adalah L. Dari sini apa yang didapat? Coba lihat, F thread 1. Baru kali silang 1 kali L. Oh, ini dulu jungkir balik jadi 4/5 ya. Jadi ini biar mudah kita buat aja 4/5 sama dengan L dikurang 8 per L. Oke, sekarang kita kali silang 4 kali L, hasilnya adalah 4L. Kemudian 5 sama dengan 5 kali L, 5L. 5 kali 8 min 40. Min 40 nya geser ke kiri jadi plus 40. 4L pindah ke kanan jadi min, berarti L nya ketemu 40 cm. Tapi bukan L yang ditanya. Yang ditanya ketika dia frekuensinya dipendekin lagi 10 ini tadi. Jadi kalau dipendekin lagi 10, maka yang terakhir kita gunakan yang ini tadi. Yang ini berarti dari sini FC yang ditanya, FA tadi F sama dengan, nah gitu. LA adalah L. Oh, tadi udah ketemu. L nya adalah 40 per LC. LC itu yang ini, L dikurangi 10.
Berarti 40 dikurangi 10 sama dengan 40 dibagi 30 atau 4/3 kali silang, berarti FC sama dengan 4/3 F. Udah, 4/3 F berarti 1,33333. Iya, jawabannya adalah yang cocok untuk nomor 6 ya. Dulu soal ini pernah dimunculin Pak Mul, takutnya keluar lagi. Kalau nggak diganti angkanya, kalian tinggal ingat aja 1,333. Makanya Bapak ingat ini soal SPMB ya, karena pernah dimunculin Pak Mul di ujian semester ya. Oke, itu kira-kira yang nomor 6. Kita lanjut yang berikutnya, nomor 7. Wah, nomor 7 kemarin keluar di 2019 soal Pak Mul ya. Nomor 7 karena ini aslinya adalah soal SPMB waktu itu ya. Nomor 7 kita ingatkan lagi, Bapak ingatkan lagi konsepnya. Pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka, contohnya seruling ya, terbuka. Bapak singkat jadi POB. Nah, gitu ya, POB. Nah, gitu. Nah, ditiup nada atas kedua. Nada atas kedua berarti N-nya bernilai 2. Berapa banyak perut? Berapa banyak simpul? Itu pertanyaannya ya. Untuk pipa organa terbuka, Bapak ingatin lagi konsepnya. Pipa terbuka itu dua-duanya kebuka, lubang kanan dan lubang kiri kebuka. Itu namanya terbuka. Kalau tertutup, satu yang ditutup seperti ini. Ada nggak ditutup dua-dua? Nggak ada lubang tiupnya ya. Nah, untuk yang terbuka dua-duanya, maka pola di awal terbentuk begini. Nah, gini pola gelombangnya. Kalau tertutup, gini. Oke, Bapak ingatin lagi. Simpulnya satu, perutnya ada 2. Ini simpulnya 1, perutnya 1. Ini tadi pot. Apa sih pot yang tertutup? Ya, cuma 2 doang kok, pipa organa terbuka dan tertutup. Kalau yang terbuka ini banyaknya perut, banyaknya simpul, hubungannya begini. Di awal-awal perutnya ada 2, berarti 2 tambah N, 1 tambah N, karena simpulnya 1. Nah, kalau tutup mah gampil. Jumlah perutnya dan jumlah simpulnya sama. Di awal-awal sama-sama 1 tambah N, 1 tambah N. Udah, itu doang kok konsepnya. Kalau kalian ingat ini, maka ini gampil. Kenapa? Ya udah, masukin nada atas kedua, N-nya 2. Apa nih terbuka? Ya berarti perutnya adalah 2 tambah 2, 4. Simpulnya adalah 1 tambah 2, 3. Ya jawabannya perut 4, simpul 3. Perut 4, simpul 3. Jawabannya cocok. Nah gitu ya. Sambil ingatkan kembali, untuk pipa organa tertutup, rumus ke N-nya dinyatakan 2N kurang 1. 2N tambah 1 V per 4L. Untuk yang terbuka, Fn-nya sama dengan dawai. Apa tadi? N tambah 1 V per 2L. Jadi ini semua operasinya tambah. Ini nada atas ke N untuk pipa organa terbuka. Ini nada atas ke N untuk pipa organa tertutup. Nah, itu kira-kira solusi nomor 7 ya. Sambil review, makin sering diulang makin mantap. Padahal kita hanya butuh tadi yang ini jawabnya ya. Itu yang nomor 7. Kemudian untuk nomor 8, resonansi pertama pada tabung resonator terjadi pada poncong kolom udara 4. Resonansi berikutnya terjadi lah, ini di awal-awal tadi mirip ya soalnya. Bapak dibuat di sini. Nomor 8 kembali lagi, ini tentang tabung resonator ya. Dimana disebutkan resonansi pertama di L-nya bernilai 4 cm. Maka
resonansi berikutnya, resonansi kedua, L-nya berapa? L1, L2. Ya udah, tadi resonansi pertama rumusnya adalah 1/4 dari lambda. Masukin L-nya 4 sama dengan 1/4 lambda. Kemudian berarti lambdanya adalah 16. Oke, selanjutnya kalau L2 nya berapa, itu nanti kita pakai resonansi kedua 3/4 lambda. Berarti 3/4 dikali 16 4, 3 kali 4 12. Maka resonansi kedua jawabannya adalah C, 12.